Mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan khotbah ini. Ada yang di sini pernah nggak naik kelas? Ada? Oh, berarti semua pernah naik kelas ya. Ada nggak pernah nggak naik kelas? Tahun 94 sampai 96 saya tuh guru SMP di SMP Bunda Mulia Sangaji. Jadi saya tahu bagaimana biar murid itu selalu naik kelas. Ya. Walaupun nilainya pas-pasan 56, yang penting jangan nakal aja, jangan bandel. Dia pasti naik kelas. Ya saya kasih tahu. Ya, makanya kalau kalian merasa nilainya cuma 5, 6, pasti naik kelas. Yang penting kalian nggak bandel aja. Ya. Kalau udah nilainya 5, 6, bodoh gitu, terus bandel, cari masalah terus, wah itu calon nggak naik kelas itu. Ya. Tapi saya mau tanya, di sini pernah nggak mengalami yang namanya kegagalan? Oke, katakanlah semua pernah naik kelas. Tapi ada nggak hal-hal lain yang kalian pernah mengalami yang namanya gagal? Pernah nggak? Mungkin gagal dalam cari pacar gitu, gagal dalam berpacaran. Ada? Nggak ya? Jadi masing-masing kita, saya percaya kita punya yang namanya kegagalan. Oke? Ya. Gagal tidak bisa mendapatkan tiket gitu. Gagal dalam war tiket. Misal itu kan gagal juga, betul nggak? Tapi itu gagal yang ya yang remeh lah ya, bukan sesuatu yang krusial dalam hidup kita. Tapi Anda beberapa kali dalam hidup kita mungkin mengalami suatu hal yang besar dan kita mengalami yang namanya kegagalan. Tapi biarlah melalui kegagalan itu menjadikan kita dewasa, kita bisa belajar. Supaya apa? Kita jangan jatuh pada hal yang sama, jangan gagal pada hal yang sama, betul? Keledai kalau sudah pernah jatuh ke lubang satu kali, dia diangkat, kemudian jalan lagi, dia tidak akan mengulangi jatuh di lubang yang sama. Itu keledai. Keledai itu kan terkenal dengan kebodohannya, betul enggak? Tapi keledai yang bodoh pun dia tahu tidak akan mengulangi terprosok dalam lubang yang sama. Artinya dia tidak akan mengalami kegagalan yang sama untuk kedua kalinya. Jadi kalau ada di antara kita pernah mengalami kegagalan, ya kita salah, kemudian kita mengulangi kesalahan yang sama, kita gagal lagi, ya seharusnya tidak begitu. Ya, tapi saya percaya dalam usaha kita, mungkin sebagai seorang pengusaha, ya kan di sini udah ada yang usaha kan, nggak semua sekolah kan, sudah ada yang kerja gitu ya, atau lagi usaha bikin apa, jual apa gitu. Kita jualan nggak laku, kita mikir ini apa nih yang harus dibenerin nih, harus cari terobosan apa nih supaya dagangan saya laku. Dicoba lagi dengan hal yang baru, masih gagal juga, masih nggak laku-laku. Coba packagingnya diubah, mereknya diubah, ya. Coba lagi, gagal lagi. Terus gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai akhirnya menemukan satu hal yang pasti membuat orang itu bisa menjadi sukses. Ya, artinya begini, ketika kita mengalami kegagalan, jangan sampai kita jatuh. Kemudian kita putus asa, kita tidak mau mencoba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya, kalau kalian pernah dengar ada beberapa artis-artis yang ikut Indonesian Idol beberapa kali audisi, gagal sampai akhirnya menang ya menjadi Indonesian Idol gitu walaupun nggak juara satu-satu amat gitu ya. Tapi kebanyakan begitu. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Yang penting bangkit. Jangan kita terpuruk dengan kegagalan kita dan jangan sampai kegagalan itu membawa kita ke satu hal di mana kita kayak nggak punya harapan lagi ya. Kita mau belajar bahwa dari kegagalan itu adalah apa? Membuat kita lebih bijaksana. Betul? Kegagalan adalah awal dari kebijaksanaan. Amin. Kegagalan awal dari kebijaksanaan. Amin. Ya. Jadi kalau kita semakin gagal, semakin bijaksana. Tapi artinya jangan melakukan kegagalan yang sama dua kali. Gue pernah ditipu nih. Ketipunya dari hal yang sama gitu. Kalian pernah ketipu enggak? Ini ada modus kayak gini di Facebook. Terima kasih Bang Boim untuk transferannya 50 juta. Are aku sudah dapat. Itu Facebook teman kita lagi dihack. Gitu ya. Terus ada komennya.
Gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Gitu. Pernah nggak kalian lihat itu? Oh kayaknya kalian nggak main Facebook jadi nggak tahu. Saya lupa. Kalian itu kan mainnya Instagram ya. Ini orang tua biasa mainnya FB. Kamu FB orang tua. Kalau anak muda itu IG ya. Kebanyakan kita begitu. Kadang ada orang gagal sampai akhirnya tertipu gitu. Nah kita jangan sampai gagal pada hal yang sama berulang-ulang kali. Artinya kalau kita gagal pada hal yang sama berulang-ulang kali, itu artinya kita kurang pinjol, kurang pintar. Ya, kurang pinjol, harus pinjol ya. Jangan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang terus kayak gitu terus. Aduh, nanti apa kata dunia. Nah, kita mau belajar dari Alkitab ya. Saya cuma berikan contoh 3 tokoh ya. Yang pertama namanya Musa. Musa juga pernah mengalami kegagalan, tapi kita tahu bersama bahwa Musa sampai hari ini dianggap sebagai pemimpin besar untuk bangsa Israel. Ya. Jadi kalau kalian ke Israel, orang Yahudi asli, mereka akan lebih menghormati Nabi Musa daripada Yesus. Mereka lebih percaya Musa daripada siapa? Ya Yesus. Jadi di orang Yahudi sana banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah anak tukang kayu biasa yang memang dianggap sebagai Tuhan. Tapi kan kita tidak demikian, betul? Itu orang Yahudi asli. Beberapa menolak. Makanya di sana itu gereja tuh dikit banget. Kebanyakan mereka gereja-gereja agama-agama setempat ya. Mereka kebanyakan tidak percaya kepada Yesus. Kebanyakan mereka lebih menghormati Musa. Musa sebagai pemimpin besar mereka. Karena kalau dirunut dari sejarahnya bahwa Musa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Ya, oleh karena Musa lah bangsa Israel hari ini menjadi bangsa yang merdeka, tidak berada di bawah perbudakan di tanah Mesir. Itu sejarahnya demikian. Nah hebatnya Tuhan Yesus ya, Tuhan menyembunyikan kuburnya Musa. Sampai hari ini kuburan Musa tidak ditemukan, nggak ada. Musa mati tapi nggak ada kuburannya. Karena kalau sampai ada kuburannya itu akan jadi tempat yang luar biasa. Akan disembah, akan menjadi pusat, mungkin pusat apa kalau di Jawa ini kalau mau lebaran apa? Buat ziarah ya, buat ziarah. Iya. Ya. Itu kalau ada kuburan Musa jadi tempat ziarah nanti. Ya, karena Musa dianggap sebagai pemimpin yang luar biasa. Ya. Nah, Musa sebagai pemimpin yang luar biasa pun pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dia pernah apa? Ditolak oleh bangsanya sendiri ketika mencoba sebetulnya membela tetapi malah membunuh orang Mesir, membunuh orang dan merasa tidak layak menjadi pemimpin. Ya, bisa kita baca nanti di kitab Keluaran pasal 2 dan 3 ya. Namun Tuhan memilihnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa dididik secara luar biasa dalam lingkungan istana Fir'aun, ya 40 tahun mendapatkan pendidikan secara istana, tentunya pendidikannya luar biasa, well educated, dan pengetahuan tentang perang, pengetahuan tentang kenegaraan luar biasa hebat. Tetapi Tuhan pun mendidik Musa dalam padang gurun selama 40 tahun. Ya 40 tahun. Jadi di istana 40 tahun, di padang pasir 40 tahun, dan 40 tahun kemudian dia meninggal. Pada akhirnya Musa yang berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Musa pernah gagal, tapi Tuhan pakai Musa. Kemudian yang kedua, kita belajar dari seorang Daud. Daud adalah seorang penggembala muda yang membunuh siapa? Goliat. Namun juga pernah berbuat dosa besar. Meskipun demikian, ia tetap menjadi raja yang dipilih Tuhan. Bahkan dari keturunan Daud lahirlah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ya, Daud pernah melakukan kesalahan juga. Ya, dia berselingkuh dengan Batsheba, kemudian membunuh suami Batsheba yang namanya Uria. Dan itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Tapi pada akhirnya Daud pun mengakui dosanya, Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan. Pada akhirnya dia pun menjadi raja yang sangat diberkati. Dan kita loncat ke perjanjian baru. Ya, perjanjian baru yang namanya Petrus. Petrus menyangkal Yesus berapa kali?
3 kali karena takut. Tetapi kemudian dia menjadi pemimpin gereja yang pertama. Petrus gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Padahal selama 3,5 tahun setiap hari Petrus bersama dengan teman-temannya, 11 rasul yang lain, ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dididik secara langsung oleh Maha Guru, oleh Yesus sendiri. Tetapi rupanya enggak cukup membuat Petrus tidak menyangkal. Pada akhirnya Petrus menyangkal juga. Dan itu adalah kegagalan Petrus yang fatal sebetulnya. Tetapi perkenanan Tuhan untuk Petrus luar biasa. Ya, pada akhirnya Petrus pun ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Nah, kalau kita belajar dari semua tokoh, ketiga tokoh tersebut, ataupun kalau nanti kalian baca dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh juga yang mengalami beberapa kegagalan, tetapi mereka pun toh berhasil bangkit. Artinya begini, kita belajar tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Betul enggak? Ya. Mungkin kalian pacaran putus itu pun gagal. Ya. Oke. Valen? Senyum-senyum. Semua orang pernah kegagalan ya, kegagalan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kegagalan itu bagian dari kita ya. Saya sendiri juga pernah gagal. Kan minggu lalu saya udah cerita, saya diputusin berapa kali sama pacar saya. Ya banyak kali gagal gitu loh, tapi nggak apa-apa, toh akhirnya sekarang berhasil menikah juga. Ya, kalian nggak usah takut, Tuhan sayang kalian. Keluaran 2 ayat 11 sampai 12, kemudian ayat 15 ya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kayaknya Musa itu bayangan saya masih muda. Kan didikan istana gitu ya, dia setiap hari nge-gym, badannya pasti gede, kekar. Dan dia pasti punya ilmu bela diri yang baik. Kayaknya sekali tonjok orang itu mati, orang Mesir. Ya. Jadi ketika itu Musa langsung ketakutan. Itu kesalahan Musa tuh, kesalahan Musa. Dan ayat 15 kalau kita lihat, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk apa? Membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri. Nah ini melarikan diri pun sebetulnya sebuah kesalahan karena tidak bertanggung jawab gitu ya. Dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Jadi kabur, dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Kayaknya merenung gitu ya, aduh kenapa gue bunuh orang itu ya. Mikir gitu ya, kenapa gue sebodoh itu ya. Mungkin dia mikir demikian. Itu adalah kegagalan yang dilakukan oleh Musa. Tapi kita tahu bersama bahwa Musa pada akhirnya berhasil apa? Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Kita juga belajar dari Daud. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Siapa? Batsheba. Lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Jadi Daud lagi jalan-jalan di atas soto istana, lagi jalan-jalan di atas teras gitu ya. Lihat wanita lagi membersihkan badan, lihatlah Batsheba. Disitulah muncullah dosa ya. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Siapa Uria? Suami dari Batsheba. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jadi planningnya Daud adalah, karena Daud adalah raja, dia berhak untuk menempatkan semua orang untuk berada dalam beberapa barisan perang gitu ya. Dan Uria adalah panglima perang, kemudian Daud memerintahkan supaya Uria ada di depan. Jadi kalau musuhnya lagi bawa pedang, bawa golok, temannya mundur, dia sendirian. Lu, gue taruh depan, ya matilah dia. Itu akal bulusnya Daud. Dan pada akhirnya akalnya itu berhasil. Rencana Daud berhasil untuk membunuh Uria. Mengapa Uria harus mati? Karena sudah terlanjur tidur sama istrinya Uria, Batsheba. Ini dosa yang terpola, terencana. Ini kan gagal dalam hidupnya. Padahal Daud kan dipanggilnya luar biasa, betul enggak?
Waktu masih muda mengembalakan domba, Daud berhasil membunuh binatang-binatang buas. Baik itu serigala, beruang ataupun singa, semua dihadapi Daud dengan gagah berani. Dan Tuhan memilih Daud, mengurapi Daud untuk menjadi raja. Tetapi toh Daud mengalami kegagalan juga. Kemudian Nathan, ya Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud. Kemudian Daud bertobat, minta ampun. Di situ Tuhan pulihkan, tetapi akibat dari dosa Daud pun harus menerima akibatnya. Ya, anak yang namanya Absalom memberontak. Tapi toh yang namanya kehidupan, Daud pun mengalami yang namanya kegagalan. Ya, gagal. Jadi pertama siapa? Musa gagal, Daud gagal. Petrus juga gagal. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebelum ayam berkokok. Kira-kira berkokok berapa kali? Orang bilang kan berkokok 3 kali, enggak. Berkokoknya itu 2 kali, menyangkalnya sudah 3 kali ya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini kebanyakan kita ingatnya, wah ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal 3 kali. Enggak, ayam berkokok berapa kali? 2 ya, nanti kalian coba cari sendiri. Oke, jadi kita belajar bahwa manusia itu ada bagian dalam kehidupannya yang namanya kegagalan. Ya, Koyam pernah gagal, Koyam? Pernah ya, gagal apa? Masak. Oh, ya. Masak apa? Nasi goreng? Telur ya. Gagal ya. Tapi kalau kamu ngulangin masak telur lagi, kira-kira gagal lagi enggak? Enggak, bagus. Berarti Anda pintar. Karena tidak mengulangi kegagalan yang sama 2 kali. Ya. Semua pernah gagal. Dan kegagalan adalah teman dekat kita, ya. Apalagi nanti kalau kalian belajar sebagai seorang entrepreneur, ya, yang coba membuka usaha, pasti akan mengalami naik turun. Pasti itu, pasti, tidak mungkin tidak. Tapi masalahnya adalah ada orang itu yang cemen. Apa cemen? Cepat menyerah. Begitu gagal sekali, cengeng, nangis, udah gue gak mau deh, kapok. Ah itu gak boleh kayak gitu. Justru semakin kita mengalami kegagalan, membuat kita semakin dewasa, semakin membuat kita menjadi apa? Bijaksana. Oke? Oke, next. Yang kedua, kegagalan itu bukan akhir. Jadi ada 3 bagian yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa semua orang itu pernah gagal, betul? Dan yang kedua, kegagalan bukanlah akhir. Dan yang ketiga, kita harus bangkit dari kegagalan. Ya, kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi kegagalan kita bukanlah akhir. Ingat, ketika kita mengalami gagal, itu bukan akhir hidup kita. Ya, kalau kita gagal jangan putus asa, melainkan kita belajar, membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin bijaksana. Yang pertama, semua orang pernah gagal karena kegagalan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Ketika Musa gagal, Tuhan pun tetap memilih Musa. Ketika Daud gagal, Tuhan pun tetap memilih Daud untuk menjadi raja. Ketika Petrus gagal untuk melaksanakan rencana Tuhan, Tuhan pun mengampuni Petrus. Ya, kalau suatu ketika Elisa Hadi gagal, Tuhan pun tetap mengampuni dosa saya. Dan tetap saya akan dipakai. Karena saya percaya begini, kasih Tuhan pada kita tidak tergantung dari kesalahan kita. Betul enggak? Kalau kita salah kemudian Tuhan kasihnya berkurang, itu Tuhan enggak jauh beda sama kita. Dia punya sifat manusia. Kalau kita kan begitu, kalau kita lagi berharap sama seseorang, orang itu mengecewakan kita, kemudian kepercayaan kita sama dia berkurang. Begitu kan? Kalau Tuhan itu enggak kayak gitu. Tuhan percaya sama kita, kita gagal, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan berarti kasih Tuhan berkurang. Kasih Tuhan tetap. Hanya saja Tuhan mengizinkan kita dididik supaya kita itu jadi benar. Ya. Jadi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih apa? Selalu tidak menyerah kepada kehidupan kita. Tetap kasihnya
besar pada kita masing-masing. Amin. Ya. Kemudian selanjutnya Tuhan akan memberdayakan. Ingat, memberdayakan bukan memperdayakan. Jadi Tuhan akan pakai potensi yang ada pada diri kita. Seberapapun yang kita miliki, potensi kita hari ini, baik sedikit, sedang atau banyak, Tuhan tetap bisa berdayakan itu untuk kepentingan pekerjaannya. Tuhan akan memberikan kita segala yang kita butuhkan untuk mencapai tujuannya. Dari Keluaran pasal 3 ayat 10, ini masih kisah tentang Musa, ya. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk apa? Membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, apa? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kayak ada rasa minder gitu loh, siapakah aku ini? Tuhan, who am I? Gitu ya. Tuhan, aku siapa sih? Aku kayaknya nggak layak, aku kayaknya orang biasa. Tapi toh Tuhan pun tetap pakai Musa gitu. Kita belajar dari kehidupan Musa, Tuhan akan memberdayakan setiap kita untuk pekerjaannya. Saya udah lama nih, baru kemarin kepikiran gitu ya. Saya pengen banget ngajar piano lagi gitu loh. Pengen banget gitu. Tapi sekarang nggak ada gitu muridnya. Kalau dulu orang belajar sama saya tuh takut. Kenapa? Takut bayarnya gede gitu. Gue bisa bayar apa enggak gitu. Itu dulu. Agak sombong dikit gitu ya. Jadi ngajar. Kalau saya ngajar sama orang yang baru belajar fresh gitu ya, nggak pernah pencet piano sama sekali, saya harus sabar. Mainnya di tuts putih semua, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do gitu ya. Udah main fingering dulu, 3-5 atau 5-3. 1 oktav, 2 oktav, terus kontra gitu ya. Sampai akhirnya berkembang jadi baik. Kalau saya ajarin, menurut saya ini gampang banget tapi dia nggak bisa. Saya tanya alasannya. Kenapa sih sudah sebulan, 2 bulan kamu nggak bisa-bisa? Sibuk, kerja. Ada juga yang orang dewasa udah kerja, tapi ada juga beberapa anak-anak. Kalau udah dewasa biasa alasannya sibuk kerja, kalau yang masih anak-anak biasanya banyak PR. Biasa begitu tuh. Sebetulnya anaknya tuh nggak niat gitu loh, mau belajar piano, tetapi orang tuanya yang pengen anaknya bisa main piano. Tapi kalau saya sabar gitu ya, namanya guru yang baik dibayar mahal kan gitu. Harus memberikan yang terbaik, betul nggak? Ya. Oke, sekarang gini, kamu nggak bisa latihan sehari 1 jam, cukup 5 menit. 1 jam 5 menit kan jauh. Nanti nggak bisa, percayalah bisa. 5 menit, yang penting kamu 5 menit kembangkan dulu. Pertanyaannya cuma satu, kamu mau apa enggak? Ya, ini clue-nya di sini nih. Kalau kalian nanti punya murid les ya, intinya kamu tanya, dia mau apa enggak? Kalau dia nggak bisa tapi dia mau, nah itu ada kesempatan dia jadi pinter. Ya, tapi kalau dia udah nggak bisa, terus ngomong nggak mau, udah bubarin aja muridnya, pecat aja. Udah kalian nggak usah ngelesin lagi ya. Yang penting mau dulu, ya. Jadi kalau sudah mau dididik, pelan-pelan dari sedikit kasih 1, kasih 2, 3, 5, 10, lama-lama dia bisa. Yang penting mau dulu. Itu artinya begini, Tuhan itu akan memberdayakan kita, yang penting kita mau dulu. Amin. Ya, kalian mau melayani Tuhan, mungkin merasa Tuhan saya nggak layak, kayaknya saya banyak dosa, kayaknya saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan nggak peduli itu. Saya percaya masing-masing kita punya potensi yang berbeda dari orang lain. Ya, kita mungkin melihat orang hebat, tetapi sebenarnya orang itu tidak memiliki apa yang kita miliki. Betul nggak? Pasti begitu. Dan Tuhan akan memakai yang sedikit itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting intinya begini, aku mau dulu, betul kan? Kalau Tuhan berkata kepada Musa, nyuruh Musa untuk mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Musa minder. Siapakah aku ini Tuhan? Kayaknya minder. Itu sebetulnya gagal tuh. Harusnya kalau Tuhan yang memerintahkan, siap laksanakan komandan, itu mantap. Betul enggak?
Jadi waktu Tuhan berkata kepada Musa, kemudian Musa menjawab, siapakah aku ini? Tapi Tuhan toh pada akhirnya tetap pakai Musa, karena Musa akhirnya mau. Ya, Musa mau. Dan Tuhan akan memberdayakan sekecil apapun potensi yang ada pada diri kita. Semua tidak tergantung dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Jangan kita disuruh-suruh, diojok-ojokin, dibujuk-bujuk baru kita mau, enggak. Ya, kalau saya percaya Tuhan itu bisa mengubah hati kita, tetapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Karena kalau Tuhan yang mengubah hati kita supaya kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, itu enggak ada yang namanya cinta sejati. Betul enggak? Aku ubahkan hatimu untuk melayaniku. Itu sama juga Tuhan melayani dirinya sendiri. Tuhan mau kita punya kemauan, punya keinginan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi siapapun Tuhan bisa memberdayakan kita, bisa memakai kita. Walaupun kita pernah gagal, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, toh Tuhan tetap akan pakai hidup kita menjadi alat dalam tangannya. Amin. Itu yang terbaik, itu yang penting. Kemudian selanjutnya, ya, pentingnya komunitas. Kegagalan ya itu bukan segala-galanya, tetapi kalau kita punya komunitas, ada dukungan dari orang-orang di sekitar kita, itu sangat penting. Akan menjadikan kita itu lebih bertahan. Pada waktu Musa merasa nggak mampu, Tuhan pun memerintahkan kakak dan adiknya, Harun dan Miriam, untuk mendampingi siapa? Musa. Ya. Jadi Musa pun nggak sendirian, dia punya komunitas. Kalau ada di antara kita, teman-teman kita yang gagal, jangan kita kucilkan dia. Betul? Jangan sampai kita meremehkan orang yang mengalami kegagalan, melainkan kita kasih dia penghiburan, kita kasih dia kekuatan, kasih support, kasih semangat supaya dia bangkit lagi. Betul nggak? Karena ketika kita melihat teman kita gagal, kemudian kita malah menghina, ngejek, ya, dia akan semakin terpuruk. Ketika lihat teman kita gagal, kita harus dekatin dia. Itu sebabnya yang gagal pun harus ada di komunitas yang baik. Harus ada di lingkungan yang positif. Betul nggak? Mungkin kita nggak suka merokok, tapi kita ada di lingkungan orang-orang yang suka merokok. Jadi kita harus benar cari komunitas yang benar gitu loh. Ya, kalau kita nggak suka merokok, jangan bergabung sama orang-orang yang suka merokok semua. Lama-lama kita akan ikut-ikutan. Jadi artinya begini, ketika kita mengalami kegagalan, kita jangan ngumpul sama orang-orang yang mengejek kita. Tapi kita ngumpul sama orang-orang yang memberikan energi positif, betul enggak? Yang bisa memberikan nasihat, memberikan influence yang baik, pengaruh yang baik, supaya apa? Dari kegagalan itu kita bisa semakin bijaksana, bisa semakin belajar. Oke? Ya, jadi semua harus ada di lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Saya percaya teman-teman semua yang melayani tempat ini ketika selesai ibadah, kan ada komunitas yang baik. Ya, habis selesai ibadah kita ngapain? Makan, minum, olahraga, main panco, judo, taekwondo kan gitu kan. Itu komunitas yang bagus. Ya, yang penting ada komunitas. Oke? Kemudian yang terakhir, kita harus bangkit dari kegagalan. Ini yang penting. Bangkit dari apa? Kegagalan. Mengubah perspektif. Kegagalan sebagai pengalaman belajar dan bagian dari proses. Kalian tahu kan penemu bohlam lampu? Siapa? Thomas Alva Edison. Kalian pernah baca kan quote-nya? Saya bukan mengalami kegagalan 9.000 kali, tetapi saya belum menemukan cara agar saya bisa, kok ngomongnya gitu ya, kurang lebih begitu ya. Saya bukannya gagal 9.000 kali, tetapi saya belum menemukan cara yang tepat. Jadi perspektifnya diubah. Kalau kalian melakukan kegagalan, saya melakukan gagal ini sebanyak 1.000 kali nih. Ubah perspektifnya. Saya sebetulnya bukan gagal, tetapi saya belum menemukan cara yang tepat.
supaya usaha saya berhasil. Ini kan cuma tergantung perspektif, betul nggak? Ya. Jadi kalau kalian gagal jangan dianggap, wah gua sial banget nih gagal nih. Besok nih kalau coba lagi pasti gagal lagi nih. Enggak, sebetulnya kalian enggak gagal. Tapi belum menemukan cara yang pas supaya kalian bisa berhasil. Betul enggak? Ya, jadi kalau kalian hari ini sedang berusaha untuk sesuatu, kemudian gagal hari ini, itu artinya kalian belum menemukan cara yang pas, cara yang tepat supaya kalian bisa berhasil. Bukan gagal, itu artinya mengubah perspektif. Mengubah cara pandang, mengubah bahwa kegagalan itu bukanlah dari sesuatu yang bisa membunuh kita, enggak. Tetapi sesuatu yang justru bisa membangkitkan semangat kita. Ya, kegagalan itu biasa dan kegagalan adalah sahabat kita. Oke, ya sahabat kita kok. Kalau kalian yang sudah berusaha, kalian punya usaha, lagi jualan apa gitu, pasti banyak gagalnya. Pasti banyak. Nggak ada tuh orang yang lagi jualan tato, wih laris gitu ya, terus laku, laris. Nggak ada susahnya sama sekali, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Setiap pekerjaan yang kita lakoni, yang kita jalani, itu pasti ada plus minusnya. Pasti banyak negatif, tapi juga ada positifnya. Ya, ada baiknya tapi juga ada buruknya. Itu harus seimbang, pasti ada. Jadi ubah perspektif kita dalam memandang kegagalan. Kan ada orang ngomong begini, kegagalan adalah keberhasilan apa yang tertukar. Emangnya bayi. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ketunda aja kok. Kita mungkin belum berhasil sekarang, tapi ketunda aja ya. Belum berhasil lulus di mata kuliah tertentu, oh enggak apa-apa, belum saatnya. Ya, jangan menyerah. Ulangi mata kuliah itu terus walaupun 10 kali enggak apa-apa. Ya, kalian menjadi apa? Nanti kalau udah semester 14, wah cuci gudang, udah lulusin aja deh. Ini ngapain lu lama-lama gitu ya. Kan kadang ada mahasiswa begitu, betul enggak? Yang lain udah selesai di 7 atau 8 semester, ini 14 semester enggak lulus-lulus. Biasanya kampus lihat mahasiswa yang kayak gini nih, udahlah lulusin aja cuci gudang, udah biar dia lulus. Ya. Kemudian selanjutnya bangkit dari kegagalan, kita harus meningkatkan motivasi. Kegagalan semakin memotivasi kita untuk apa? Terus berusaha. Jadi kalau kita gagal itu seharusnya memotivasi kita, bukan berarti menjatuhkan kita. Semakin kita mengalami kegagalan harusnya kita semakin termotivasi. Menurut kalimat ini begitu kan? Ya. Wah, saya gagal nih, artinya ada motivasi baru. Apa yang namanya need improvement, apa yang harus saya benerin. Kok saya usaha ini gagal ya? Wah, ini harus cari inovasi nih. Harus cari apa? Motivasi lagi. Begitu. Saya percaya ketika kita punya yang namanya perspektif yang berbeda dan muncullah motivasi yang baru, diperlengkapi lagi dengan yang ketiga yang namanya membangun daya juang. Saya percaya kegagalan itu bukanlah halangan kita untuk mencapai kesuksesan. Ya. Saya hari ini lagi menyampaikan firman Tuhan, bukan sedang memotivasi kalian untuk jualan MLM, enggak. Ya, tapi kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bahwa mereka pun pernah mengalami kegagalan, toh pada akhirnya mereka bangkit kembali. Dan ingat, masih ada Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kita. Amin. Jadi ketika kita gagal, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberdayakan kita, memakai setiap potensi yang ada pada kita sekecil apapun, saya percaya pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya keberhasilan. Amin. Ya, jadi ingat, harus mengubah perspektif kita tentang kegagalan, terus apa? Meningkatkan motivasi dan membangun daya juang. Ini kita harus tahan banting nih, harus tahan banting. Supaya apa? Dari kegagalan kita bisa mengembangkan mental yang lebih kuat. Jadi kalau kita biasa gagal, kita biasa dihina, udah makanan sehari-hari, kita udah mental kita udah kuat. Betul enggak? Ya. Jadi selamat gagal dan bangkit ya. Selamat gagal. Tapi kan kita berusaha enggak mau gagal, betul enggak? Kita mau apapun yang kita lakukan berhasil. Amin enggak? Nah, makanya Yesus ngomong dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku.
Pepatah mengatakan guru adalah pengalaman yang terbaik. Guru adalah pengalaman yang baik. Tapi saya percaya kalau kita belajar sama Yesus, dia adalah ahli dari ahli, core of the core. Amin enggak? Ya, Yesus adalah ahlinya ahli. Dia adalah inti dari segala inti. Jadi makanya kita harus datang kepada Yesus belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal dan kita akan mengalami keberhasilan. Kalau Tuhan izinkan kita gagal, tentunya Tuhan mau kita lebih bijaksana. Tuhan mau kita lebih dewasa. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan bersama-sama untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kita mau berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini dan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada hari ini boleh semakin menguatkan iman kita. Supaya kita pun boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kami memahami dan kami boleh menjadi pelaku firman. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Untuk kami boleh memiliki kesempatan mendengarkan firman-Mu, menikmati kehadiran Tuhan. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami membawa harapan yang baru. Bahwa kami menjadi manusia yang berhasil oleh karena campur tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati apapun yang kami lakukan. Keberhasilan ada di tangan kami sekalipun mungkin ada potensi dalam kehidupan kami mengalami kegagalan. Namun bersama dengan Tuhan kami akan mampu bangkit kembali. Dan bila Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kekuatan, agar kami boleh menjalani segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.